Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, di tengah persaingan bisnis peternakan yang semakin ketat saat ini, inovasi menjadi kunci utama untuk meraih keuntungan yang maksimal. Pernahkah teman-teman membayangkan entok yang tumbuh super cepat, siap panen dalam waktu singkat? Entok superan yang saat ini sebagai terobosan peternak milenial, hasil silangan entok jumbo dan entok rambon, kita bisa memadukan dua jenis entok ini dengan kualitas genetik yang sangat bagus. Kita bisa membedakan dua jenis entok yang berbeda ini, yaitu entok jumbo yang serba besar dengan genetik bobot yang sangat luar biasa, dipadukan dengan daya tahan tubuh entok rambon yang sudah lama beradaptasi di lingkungan kita, baik suhu maupun penyakit. Persilangan keduanya bukan sekedar pertemuan dua jenis teman-teman, bukan hanya sekedar pertemuan dua jenis entok yang berbeda, bukan hanya ingin menciptakan jenis entok baru, melainkan kolaborasi genetik tingkat tinggi yang melahirkan bibit unggul dengan performa di atas rata-rata. Pemilihan indukan entok jumbo dan entok rambon berkualitas adalah kunci utama yang harus kita lakukan. Dari kesehatannya mungkin, postur tubuh dan tulangannya, dan riwayat pertumbuhannya. Sudah pernah sakit atau tidaknya. Karena kalau dulu sudah pernah sakit, nanti produksinya atau produktivitasnya pasti juga akan terganggu. Maka dari itu kita harus menelisik nih riwayat pertumbuhannya. Untuk entok jumbo jantan, pilihlah yang sedang-sedang saja teman-teman. Jangan yang kualitas kontes, nanti berat di ongkos. Kita pilih yang sedang-sedang saja, di panjang 90 cm sampai 95 cm sudah cukup untuk mengembangkan ternakan entok kita sebagai usaha skala rumahan. Kalau betina rambon, ya jelas yang sehat, sudah lebih dari cukup. Karena kalau rambon apa yang akan kita telisik? Yang penting sehat. Kalau sehat pasti produksinya juga lancar. Oke teman-teman, harga entok di pasaran biasanya berdasarkan umur. Sepengalaman saya ketika saya sidak-sidak pasar, ketika saya tanya harga entok berapa, ini pasti para pedagang mengatakan 6 bulan harga sekian, 4 bulan harga sekian. Oke, jadi patokan yang ada di pasar adalah biasanya harga entok itu berdasarkan umurnya. Umur 6 bulan sampai umur 7 bulan biasanya. Umur 6 bulan harga sekian, umur 7 bulan harga sekian. Dengan alasan dagingnya sudah berserat di usia tersebut dan sudah cocok untuk menu olahan rumah makan. Tetapi ketika saya berdiskusi langsung dengan beberapa pelaku usaha entok pedagang ya, daya serap daging entok saat ini sangat meningkat tajam teman-teman. Untuk satu rumah makan saja sudah menghabiskan 3-5 ekor entok per hari. Bayangkan, berarti kalau 1 bulan sudah ratusan ekor yang dihabiskan sebagai menu olahan rumah makan tersebut. Banyaknya permintaan ini menyebabkan semua usia entok masuk. Mau 4 bulan juga masuk, 5 bulan juga masuk, 6 bulan juga masuk. Yang penting besar dan gemuk. Melihat fakta tersebut, ada peluang usaha yang dapat kita maksimalkan, yaitu mencetak entok superan di kandang kita masing-masing. Pertumbuhan yang super cepat memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan berkali lipat dalam waktu yang lebih singkat. Menciptakan entok pedaging dengan masa pemeliharaan 4 bulan siap panen bukan lagi sekedar mimpi teman-teman, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan di kandang kita sendiri. Teman-teman, ketika kita sudah berhasil mengembangkan entok superan, pasti akan timbul pertanyaan. Jika entok superan dikawinkan dengan sesamanya, hasilnya seperti apa? Itu sudah pasti teman-teman. Jawabannya akan lebih bagus pertumbuhannya. Dengan catatan, kita melakukan seleksi ketat pada bibit-bibit superan yang akan kita jadikan indukan. Misalnya nih, hindari perkawinan sedarah atau inbreed. Tetapi ada seleksi ketika kita memilih bakal indukan, kita harus
menyeleksi lebih ketat lagi, mungkin dari riwayatnya atau pertumbuhannya dan lain sebagainya. Perlu dicatat teman-teman, yang namanya memilih bibit unggul entok itu harus ketat. Ada di situ sortir. Ketika tidak masuk, ya sudah kita jual dagingan. Kalau yang masuk, baru kita tahan di kandang dan sebagai regenerasi kandang. Memiliki bibit unggul atau memilih bibit unggul adalah langkah awal. Namun merawatnya hingga panen adalah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Mulai dari kandang yang nyaman, bersih, menjaga kesanitasi lingkungan, pakan dengan kandungan nutrisi yang tetap dijaga, dan jangan lupa pencegahan penyakit adalah tameng utama kita untuk mendapatkan entok dengan bibit yang unggul. Kebanyakan kita terpaku dengan silsilah. Ini adalah entok turunan 1 meter lebih. Tetapi kita mengesampingkan yang namanya pakan. Beri pakan asal-asalan dan perawatannya tidak sungguh-sungguh, ya hasilnya pasti akan di luar nalar. Kok bisa sih entok yang terahnya bagus, pertumbuhannya kok kayak gini? Nanti kita menyalahkan peternak yang menjual, kan kasihan. Jadi memilih bibit unggul adalah langkah awal kita. Langkah awal kita nih, tetapi kunci utamanya adalah merawatnya hingga panen, gitu ya. Jadi kalau teman-teman membeli entok jumbo dengan harga yang mahal, dengan pajak yang 1 meter, tetapi di kadang teman-teman kok tidak maksimal, oke, kita cek pakannya, kita cek pakan, apakah pakannya sudah bagus dan lain sebagainya. Jangan langsung menyalahkan peternaknya. Dengan perawatan yang tepat, entok superan akan tumbuh maksimal dan memberikan hasil panen yang lebih optimal. Oke teman-teman, jangan biarkan peluang emas ini menguap begitu saja. Pilihlah jenis entok dengan segmentasi pasar yang tepat. Bila teman-teman fokus ke kontes, ya benahi semuanya, mulai dari persyaratannya, perawatannya, aktif dengan organisasinya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin memelihara entok kontes, sebelum teman-teman jualnya, teman-teman harus satu, pakan diperhatikan. Yang kedua, persyaratan kandang juga harus diperhatikan. Yang ketiga, aktiflah dalam organisasinya. Kalau di Indonesia itulah kenalnya Aspen ya. Oke, itu masuklah di situ, aktif di situ, syukur-syukur menjadi anggota yang aktif, ikut kontes. Nanti teman-teman akan mendapatkan segmentasi pasar yang tepat. Tetapi kalau teman-teman tidak pernah ikut apapun di dalam organisasi kontes entok, ya mohon maaf, pasti teman-teman akan ambigu nanti. Teman-teman sudah terlanjur memelihara entok dengan harga yang fantastis, tetapi tidak bisa membuangnya, seperti itu. Kalau teman-teman tidak aktif, ya saran saya pilihlah entok yang spek pedaging saja. Spek pedaging bisa disilangkan entok superan jadinya, dan nanti hasilnya akan lebih maksimal bila dibandingkan dengan entok rambun. Entok superan cocok untuk kita kembangkan di kandang kita teman-teman. Entok superan bukan hanya sekedar bibit entok, melainkan investasi cerdas untuk masa depan peternakan kita semua di kandang kita masing-masing. Dengan persilangan yang tepat dan perawatan yang optimal, kita bisa menjadi penguasa pasar nantinya. Penguasa pasar entok pedaging. Mari kita bersama-sama mencetak generasi entok superan di kandang kita semua. Oke, semoga ini bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pengingat bahwa entok itu saat ini harus lebih maju, harus lebih bisa kita kembangkan sehingga kita bisa menyamakan entok ini keberadaannya sama seperti unggas-unggas yang lain. Ada bebek pedaging, ada ayam pedaging. Mari kita ciptakan entok pedaging. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.